di sini kami melanjutkan dari part sebelumnya terkait triple combo. Nah, di sini kita akan melanjutkan terkait Vickley. Nah, di sini sebelumnya kita harus menentukan terlebih dahulu zona-zona formasi mana saja sih yang terdapat atau memiliki akumulasi hidrokarbon. Nah, di sini kita mendapatkan dua di daerah 1200-an. Dan di sini kita mendapatkan zona hidrokarbon ya, dibilang di daerah sini. Nah, daerah 1660 hingga sampai 1660 ya, 1650-an. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya itu merupakan zona formasi 1. Kemudian dari data KGS-nya sendiri itu membaca bahwasanya mereka tuh memproduksikan di daerah Mississippian. Jadi di sini zona formasinya itu di Mississippian sendiri terdapat oil ya, meskipun sedikit, dan sisanya itu merupakan air ya, yang mungkin saja sebagai fluida yang terakumulasi juga di satu zona ini. Untuk terkait interpretasi Vickley-nya itu akan dijelaskan langsung oleh Iqbal. Jadi caranya, yang pertama kita masuk ke interpretation, lalu ke volume clay. Jangan lupa ini dicentang yang gamma ray, lalu yang resistivity juga dicentang, yang SP juga dicentang, density yang paling atas dicentang. Biasanya awalnya ini RHOC kita rubah dulu ke RHOB dan kita run-kan. Oke, nice. Lalu caranya biar kita sesuai data, kita memiliki 8 data, kita split data aja. Yang caranya pencet klik kanan lalu split zone, terus split zone sampai 8. Kemudian sudah 8, lalu kita ke clay volume yang ada di parameter set, kita pencet. Nah, lalu kemudian kita isi kayak yang di part sebelumnya sesuai nama data ini, kemudian topsnya ini, lalu bottomnya ini. Kemudian kita sudah isi semuanya, kita pencet plot, lalu kita pencet run, dan selesai, kita finish. Ini kita seperti tadi kita memplotkan lagi di daerah sini ya, di daerah sekitar 1060 tadi itu kita bisa menambahkan garis lagi untuk zonanya. Dari sini nih, kita bisa menambahkan zona lagi. Kita bisa nambahin sedikit track. Oh no. Kita bisa menambahkan di sini. Nah, di sini tuh kita bisa mendapatkan new zone. Nah, ini kita bisa mendapatkan. Kita bisa dan ini kita bisa menambahkan di zona ini kita sebagai zona formasi ya. Dan supaya dia membaca zona formasi 1. Oke, kita bisa lihat langsung ya, saya bisa membaca sampai segini. Jadi kita di daerah Mississippi sendiri itu kita bisa langsung membaca juga.
Agar supaya sebagai zona formasi 2. Mississippiannya Mississippian di kelompok 5 ya. Mississippian di sini. Nah di sini nih, sini terjadi persilangan ya, kita buat di zone. Nah sebenarnya kita buat segini aja cukup untuk membaca di daerah sini terdapat zona formasi. Nah segini cukup. Kemudian di Viclay sini kita harus mendesain terkait persilangan atau GR histogram agar supaya dia itu menyingkirkan data yang tidak perlu dan yang diinginkan. Kita harus kita mempunyai data yang kita inginkan dan tidak dibaca itu kita tidak perlu ya, kita buang saja seperti itu. Ini kita ke GR histogram, kemudian kita type. Nah di sini kita ada di sini ibaratnya terdapat dua cara ya. Yang pertama itu kita maximum line dan minimum line. Nah di sini maksimumnya dari line ini, dari data zona ini kita bisa membaca bahwasanya maksimumnya di minimal di sini, kemudian maksimumnya di sini. Nah kemudian kita bisa membaca dari persentil ya, persentil dari P10 dan P90. Nah ini terdapat perbedaan ya. Contohnya apabila kita menggunakan minimum dan maksimum, nah itu data keseluruhan akan kebaca. Tapi apabila kita menggunakan P10 dan P90, nah P10 berarti di data di bawah 10% itu bakalan dianggap diabaikan, dan data di atas P90 itu diabaikan juga. Jadi kita mengambil rata-rata di tengah-tengah seperti itu. Itu terdapat dua cara, jadi silakan bisa memilih apa saja. Nah kalau saya sendiri akan membaca terkait P10 dan P90. Nah itu fungsinya buat apa? Agar supaya kita bisa menggeser terkait, bentar, kita setting dulu biar kelihatan garis hijau sama birunya, hijau sama merahnya. Kita bisa tambahkan 0 di belakangnya. Like. Nah di sini terdapat garis hijaunya. Kita masuk ke ini sebenarnya kita merahnya. Nah kita jadi formatnya lagi kembali ke 190. Oke, nah di sini kita paskan saja di daerah sini P90 dan P10, P90 dan P10. Nah oke, sudah masuk ke dalam zonanya. Nah kita lakukan keseluruhan dari zonanya, hal yang sama. kita lakukan hal yang sama. Nah, di sini semua formasi sudah kami setting agar
si garis merah dan hijaunya itu bisa masuk ke dalam di grafiknya ini. Masuk si garis hijaunya di bawah P90 dan garis merahnya di atas P10. Nah, setelah kita melakukan terkait histogramnya, kita bisa men-setting di resistivity-nya ini. Nah, di sini juga kita men-setting sama juga seperti yang sebelumnya sehingga semua tersetting. Oke, setelah kita mensetel atau mengatur dari titik garis merah sama hijaunya ini, kita akan langsung menuju ke daerah Viclay sini. Nah, di sini kita akan langsung mengupload CN4 dan RHOB-nya. Lalu di sini kita langsung klik di daerah yang terdapat zonanya di sini. Contohnya di zona formasi 1 nih. Kita klik kanan, kemudian kita CN4 dan RHOB export. Nah, ini bakalan muncul terkait garis antara zona X dan zona Y nya di sini. Nah, ini kita masukin aja keseluruhan. Nah, kita yang penting di garisnya ini masuk mendapat bahwasanya si titik-titik ini masuk ke dalam garisnya ini. Nah, seperti ini kita lakukan keseluruhan. Oke, nah sini kita sudah selesai untuk mengplot dari keseluruhan data yang ada di sini agar supaya dia masuk ke satu titik. Oke, setelah kita selesai melakukan plottingan itu, nah maka di sini Viclay-nya itu udah jadi, guys. Nah, fungsi dari Viclay sendiri ini kita bisa mengetahui daerah mana sih yang mengandung Viclay. Nah, sini zona formasi 1 nih. Semakin dia banyak zona Viclay-nya, nah itu dia bakalan berpengaruh terhadap formasi itu sendiri. Nah, mungkin dia bakalan susah untuk di perforasi atau mungkin dan lain-lain. Itu akan berpengaruh terhadap formasinya. Nah, Viclay-nya di sini antara 0 sama 1. Nah, semakin dia tinggi angkanya, maka di zona tersebut kerapatan ataupun indikasi bahwasanya clay itu ada itu semakin tinggi. Nah, sebenarnya di zona ini kan agak-agak random nih, kita bisa lihat nih. Nah, kita kecilkan. Nah, di sini tuh random banget ya, bisa lihat ya, bisa Viclay dari gambarnya. Nah, ini tuh bisa kelihatan langsung di sini. Kemudian Viclay LSP, kemudian Viclay LR, kemudian Viclay LNB. Sini kelihatan. Mungkin itu saja dari video part keempat ya, part. Mungkin cukup sekian dari kami. Kemudian warahmatullahi wabarakatuh.